Ini saya mau bertanya, cara melunasi hutang negara dengan hasil Sumber daya alam sumber hayati. sumber daya Alam hayati. alam hayati, gimana itu? Insya Allah bisa. Saya yakin ketika ini berjalan, kita hutang negara berapa? 7.000 triliun. Kebutuhan RAPBN berapa? 2.300 triliun per tahun. Terkait RAPBN ataupun bahkan hutang negara yang 7.000 triliun, saya yakin dalam waktu 2 tahun setelah ini dipanen loh ya, belum bicara saat dimulai tanam, insya Allah akan lunas. Ketika ini dikerjakan, mungkin pengerjaan selama 5 tahun lah kalau kita mulai sekarang. 5 tahun setelahnya insya Allah mulai pelan-pelan panen, dan setelah itu insya Allah 2-3 tahun kemudian insya Allah bisa kita lunasi. RAPBN bisa kita cover, bahkan utang negara katanya 7.000 triliun bisa kita lunasi. Sekarang kita bicara tanam tumbuh, misalkan untuk satu pokok jenis tanaman buah saja, kita bicara durian. Durian itu apabila satu butir durian bisa menghasilkan keuntungan 150.000 dari satu butir durian, itu akan sangat banyak ketika yang kita tanam jutaan pohon. Dan terkait pangsa pasarnya, saya pikir ini sangat banyak, baik Timur Tengah, Amerika, China, semuanya doyan durian. Dan harusnya kita bisa supply ini ke sana. Kalau Arab Saudi bisa supply kurma, kenapa kita tidak bisa supply buah-buahan Indonesia ke sana? Betul. Cina bisa supply jeruk mandarin, harusnya kita bisa supply dari Indonesia ke sana, mungkin jengkol, durian, rambutan, atau pete, dan rempah-rempah yang lain. Begitupun dengan yang katanya buah plum dari New Zealand, buah kiwi dari Australia. Seharusnya semuanya itu bisa kita cukupi. Tanam tumbuh di Indonesia, kita jual ke sana. Justru mereka yang harusnya makan produk kita, bukan kita yang makan produk mereka. Sekarang dari tanaman buah saja yang apabila dari per kilo atau per butir bahasanya kalau kita durian, atau per kilo lah mungkin. Per kilo Indonesia akan dapat profit misalkan Rp50.000 karena kita supply ke arah sana. Ya betul. Ya. Artinya ketika yang kita supply berjuta-juta ton atau ratusan ribu ton lah bahasanya ke arah sana, saya pikir per tahun itu Indonesia akan sangat diuntungkan, dan itu hasilnya ratusan bahkan ribuan triliun. Sehingga yang katanya RAPBN 2.300 triliun itu pun bisa di cover hanya dengan buah. Sekarang misalkan kita tanam 1 hektar buah durian 100 pohon. Ya, maka kalau yang kita tanami misalkan 150.000 hektar, maka akan ada 15 juta pohon durian. 15 juta pohon durian, satu pohon durian menghasilkan misalkan 100 buah, maka akan ada 1.500.000 butir durian. Yang kalau kita bisa panen ini setahun bisa 2-3 kali, maka akan ada 4.500.000 butir durian Per bulan, per tahun. Satu butir durian untungnya misalkan Rp150.000, kalikan 4.500.000 butir durian, maka kurang lebih per tahun Indonesia akan surplus 675 triliun dari hasil durian saja. Belum kita bicara komoditi yang lain seperti halnya ada porang, ada jengkol, ada pete, rambutan, mangga, manggis, dan masih sangat banyak sekali jenis-jenis buah di Indonesia yang sebetulnya bisa dimakan oleh orang-orang Timur Tengah, orang-orang Barat. Sehingga kalau kita bicara satu item 675 triliun dalam per tahun menghasilkan keuntungan untuk pemerintah, terlebih lagi 10 item, maka kurang lebih akan ada 6.750 triliun per tahun. Maka terkait APBN yang katanya 2.300 triliun per tahun, itu akan sangat bisa di cover oleh hasil ini. Dan kelebihannya untuk bayar hutang negara, artinya insya Allah selama 2 tahun berturut-turut, atau mungkin lambatnya 2-3 tahun, insya Allah Indonesia sendiri bisa melunasi hutang itu sendiri dalam kurun waktu 2-3 tahun. Hutang yang 7.000 triliun insya Allah lunas.
itu di luar penyakit buah apa gitu, kendala-kendalanya Ya sebenarnya. tentunya kalau kita bicara di lapangan, yang saya bicarakan tadi adalah hasil bersih. Karena sekarang gini, 1 kilo durian di luar negeri dijual sampai 500.000 loh. 1 kilo durian, 1 kilo 500.000. Dengan terkait tuh, dan tentunya durian-durian unggul seperti Musangking, Oci, ya kan. Indonesia sendiri punya beberapa varietas unggulan seperti Namlung, Super Tembaga. Banyak sekali di Indonesia durian-durian unggul di Indonesia yang ada. Durian Syahbit, durian Capri. Yang kalau kita budidayakan sehingga kualitasnya baik, ini kita bisa supply sampai luar negeri. Orang luar negeri doyan durian. Itu loh Kang. Sehingga bisa menghasilkan untung yang sangat banyak. Tinggal pemerintahnya bicara di forum-forum internasional, ada P3, ada PBB, ada WHO, Badan Kesehatan Dunia, atau badan-badan internasional yang lain. Bicara di depan mereka bahwasanya kita punya buah-buah hasil pengembangan sendiri yang sangat punya mutu, yang memang di negara lain nggak ada. Itu loh. Jadi tidak butuh waktu sampai berpuluh-puluh tahun kalau kita fokus ke arah sini, ke mencukupi kebutuhan pangan tingkat dunia, bukan tingkat nasional lagi loh ya, tingkat dunia. Yang saya bilang kan ada 5 miliar penduduk dunia kurang lebih di saat ini, kurang lebih atau mungkin lebih lah 6 miliar penduduk dunia, yang sebetulnya apabila kita cukupi kebutuhan makannya atau bahkan minumnya, terkait makanan buah maksudnya, kita bicara buah dulu. Sebetulnya makanan pun bisa, karena di sini kita punya singkong, punya ubi untuk menggantikan beras, untuk menggantikan gandum. Karena ubi dan singkong mengandung karbohidrat. Sisanya ya beras, kita bisa jual juga ke mereka. Indonesia akan sangat kaya dengan hasil ini saja. Jadi tidak usah kita yang namanya gali batu bara, tambang untuk dijual ke luar negeri. Stop pengembangan itu. Kecuali untuk kebutuhan sendiri. Gas untuk sendiri, minyak untuk negara sendiri, batu bara untuk negara sendiri. Udah ada itu aja. Indonesia akan sangat surplus dari buah saja. Belum kita bicarakan Indonesia sudah punya bisnis yang lain tuh terkait setiap usaha yang diupayakan BUMN seperti halnya jalan tol, maskapai penerbangan. Itu kan tinggal hasilnya yang lain. Saya bicara komoditas komoditi buah saja itu bisa menghasilkan ribuan triliun dalam per tahun. Harusnya ini yang digarap oleh negara yang memang tidak merusak, lingkungan bersih, oksigen bagus, habitat terjaga. Karena di sini akan sangat menguntungkan Indonesia, sehingga luar negeri pun berbondong-bondong menuju Indonesia. Karena selain kita di sini tanam tumbuh, mungkin nantinya akan jadi wisata buah tingkat dunia. Gitu. Kalau peternak